Gue Cina. Gue Arab. Gua Manado. Gue Jawa. Gue Minang. Gua Betawi. Gua Raser, mau gua acak-acak loh. Oke. Hai guys, kami dari kelompok 7 Mini Riset ingin mempresentasikan hasil survei kami di MAN 1 Medan. Bye-bye. Hasil wawancara mengenai penerapan planning di MAN 1 Medan oleh Bapak Wika M. Bagaimana penerimaan dan penetapan peserta didik? Ya, jadi untuk penerimaan siswa MAN 1 Medan ini ada beberapa jalur. Jalur yang pertama itu jalur prestasi akademik, bisa prestasi non akademik. Dan yang jalur prestasi ini adalah dengan mengundang sekolah-sekolah yang menurut kita itu kita bisa menyerap prestasi dari sekolah-sekolah yang diinginkan, yang dituju, ya, sekolah-sekolah yang favorit lah. Karena kita kan menginginkan bagaimana bisa masuk ke MAN 1 Medan ini, masuk melalui jalur prestasi, bisa prestasi dari akademik, bisa prestasi non akademik itu bisa dari olahraga, seni. Kemudian yang kedua ada yang melalui jalur tes, jadi kita tes kepada siswa. Nah kemudian yang ketiga ada melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu ada dua, ada jalur afirmasi untuk siswa-siswa yang tidak mampu, cacat tubuh, yang bukan cacat misalkan skisnya enggak, cacat tubuh, contohnya misalkan ada cacat tangan, cacat kaki. Kemudian yang ketiga ada jalur afirmasi juga, yaitu radius sekitar 5 km dari MAN 1 Medan. Nah itu ada jalurnya, mereka bisa masuk, bukan hanya masuk saja, yang radius sekitar 5 km dari MAN 1 Medan, itu uang komitenya, uang sumbangannya itu gratis, bukunya gratis. Itulah dia jalur-jalur untuk masuk MAN 1 Medan, semuanya itu dilakukan secara online. Strategi apa yang dilakukan untuk mempromosikan sekolah pada calon peserta didik? Yang melalui misalkan IG MAN 1 Medan, Facebook MAN 1 Medan, melalui misalkan media-media seperti sosial media, di website MAN 1 Medan, di situ sudah ada informasi tentang pendaftaran, kapan pendaftaran online-nya. Jadi di dalamnya itu adalah prestasi-prestasi MAN 1 Medan, baik itu di bidang akademik maupun non. Misalkan di ekstrakurikuler ada pasti ada misalkan pramukanya, semua dipaparkan. Hasil wawancara mengenai penerapan organizing di MAN 1 Medan oleh Bapak Pembina Ekskul Safarina Ban. Apa pertimbangan Yanda dalam pemilihan ketua, vokalis, atau pemain instrumen dalam Ekskul Safarina Band ini? Jadi di Safarina ini dia sistemnya seleksi. Jadi dari banyaknya siswa MAN 1 nggak bisa ditampung semua dalam ekskul ini, jadi kita ngadakan seleksi. Jadi diseleksilah yang memang siswa-siswa yang memiliki bakat, baik itu di bidang vokal, instrumen. Jadi yang memang terpilih aja itulah untuk bisa masuk ke ekskul Safarina, seperti itu. Apa saja kendala yang pernah terjadi selama Yanda menjadi pembina ekskul? Kalau kendala mungkin waktu ya, kan kalau misalnya kita itu biasa seharusnya mulai jam 2, kita kadang baru mulai jam 3 dan pulangnya terlalu larut jadinya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara belajar anak zaman sekarang lah ya, apa yang sudah kita sampaikan mungkin mereka saya lupa atau tidak mengulangnya lagi. Jadi itu aja sih kendalanya, itu yang buat harusnya kita sudah bisa next lagu, jadi lagunya diulang-ulang itu aja. Hasil wawancara mengenai penerapan activity di MAN 1 Medan oleh wali kelas. Bagaimana cara Bunda menjaga suasana kelas tetap hidup dan menyenangkan selama pembelajaran? Pertama, before ice breaking misalnya jam terakhir ya, itu kan jam-jam rawan kan, atau menjelang besar kedua misalnya joget edukasi gitu kan, yang memang buat anak-anak itu yang awalnya ngantuk malas jadinya bersemangat kembali kan gitu. Setelah mereka sudah tertarik untuk belajar dengan ice breaking itu tadi, sudah siap menerima pelajaran, baru kita kasih pelajaran. Nah di pelajaran itu juga jangan monoton gitu, tetap ada bercandanya gitu, supaya anak-anak itu merasa asik ya gitu, jadi mereka masuk gitu. Jangan kita menganggap saya guru, kamu siswa, kamu seperti ini, jangan monoton gitu, anggap aja ya seperti teman gitu aja gitu. Setelah Bunda terapkan itu malah lebih masuk ke siswa-siswa yang memang kurang tadi, bukan kurang IQ-nya tidak, tapi kurang semangat motivasi untuk belajar, akhirnya mau gitu. Bagaimana cara Bunda memotivasi siswa yang kadang malas atau kurang semangat belajar? Kita bicaranya hati-hati lah tuh, cara gini, nah, kamu apa hobinya? Misalnya Bunda wali kelasnya gitu kan, Bunda lihat ya kayaknya kurang termotivasi untuk belajar, pokoknya kurang lah semuanya. Itu memang ada pendekatan personalnya sendiri ya Mbak. Bunda panggil, udah orang berdua nanti di luar, terus kita cerita-cerita, selami dia dulu gitu, gimana model dia, karakternya gimana. Kalau sudah paham, oh nanya kayak gini, udah pelan-pelan kita masuk, pelan-pelan nanti kita masuk, dia pelan-pelan akan mendengar. Kalau dia sudah mau mendengar, baru kita masukkan. Gimana? Sudah pasti kan ini. Bisa
itu apa, misalnya seperti itu. Jadi dia lama berpikir gini, ini dia yang perhatian sama aku kan gitu. Pelan-pelan dia akan termotivasi. Ini contoh nih, ini sekarang kasusnya ada saya nih di kelas 12 NSA 6. Ini anaknya ternyata memang terkenal malas belajar, malas datang, semua dia malas. 1 minggu bisa katanya cuma 3 kali datang. Tuh, jadi pertama sekali waktu Bunda masuk ke kelas dia, Bunda langsung tanya, siapa sini yang rajin, yang jarang datang? Bunda bilang, si ini Bun, kata gitu kan. Oh ini, mana dia? Nggak datang Bunda, misalnya gitu kan. Pas Bunda datang, kenalan, kenalan dulu bang. Nah gitu kan. Jangan marahin gitu loh, kenalan dulu bang. Abang Bang nggak datang loh bang, gitu loh. Dengan bahasa seperti itu. Kan banyak alasannya kan. Iya Bun, saya sakit gini. Oh ya sakit. Oh bang. Nah ya kan, ya kan. Dah. Terus nanti kalau dia nggak datang lagi, Bunda apain? Bunda telepon sampai dia ngangkat nih. Telepon terus kan. Kalau dia udah ngangkat baru, gimana bang? Saya sakit Bunda. Iya, yuk video call yuk. Udah kata gitu kan. Pakailah baju dia terus kan. Nah, lah, video call. Sakit apa? Iya Bunda sakit apa? Udah sama abang Bunda kata gitu kan. Udah terus kan. Dari setiap dia nggak datang, Bunda selalu nelfon. Jadi sekarang rajin. Naik ya istilahnya tingkat kehadirannya meningkat. Meningkat 50%. Jadi bukan hanya pas Bunda masuk aja. Kalau Bunda lewat misalnya ke kelasnya, Bunda tetap datang Bunda. Kalau dia datang Bunda gitu. Nah, jadi kan ada perubahan kan. Jadi dengan pendekatan personal itu sudah Bunda praktekkan langsung, memang berpengaruh. Sangat pengaruh besar bagi siswa yang kurang aktif tadi, karena mereka ternyata akhirnya Bunda ketahui ada faktor-faktor lain yang membuat seperti itu. Contoh masalah keluarga. Itu ternyata gini. Hasil wawancara mengenai penerapan controlling demand 1 Medan oleh BK. Seberapa sering guru BK melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan BK? Jadi pertama-tama sebelum kami melakukan evaluasi, kami buat dulu programnya itu. Cara berprogramnya dari need assessment. Jadi kadang-kadang dari need assessment, awal mula membuat program itu udah kami evaluasi. Saya kan tahun lalu itu masalah yang sering menonjol sama anak-anak, misalnya geng-geng, berkelompok. Di need assessment kami udah ada nggak sih materi tentang itu atau membahas tentang itu? Oh, udah ada, oke lanjutkan. Baru buat programnya. Setelah programnya sudah berjalan, biasanya kami melakukan itu per semester. Jadi kami udah yakin itu udah aman per semester, soalnya dari need assessment udah dievaluasi ke buat program. Jadi program itu udah kami buat program semesteran. Jadi program tahunan udah ada juga, semesteran, mingguan sampai harian. Jadi itu, tapi kami evaluasi ini per semester bersama guru BK yang lain juga dan bersama akademik, pihak akademik kami di sini. Bagaimana cara guru BK memantau perkembangan perilaku dan prestasi peserta didik setelah diberikan layanan konseling? Ya, jadi sebenarnya dulu ini merupakan sulit bagi kami memantau siswa dulu. Kenapa sulit? Kami tidak bisa masuk kelas. Kami masuk kelas itu pas ada jam kosong aja. Kalau nggak ada jam kosong, kami nggak bisa masuk kelas. Jadi kami susah melakukan pemantauan dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini, tahun 2025, tahun ajaran baru semester kemarin, kami diamanahkan dapat kelas. Bisa masuk kelas 1 minggu sekali. Walaupun 1 minggu sekali 1 les. Jadi kami memantau dari situ. Jadi kami mengasih layanan misalnya klasikal, mengenai misalnya kesehatan reproduksi dan sebagainya. Udah kami bisa mengevaluasi, udah mulai dari kelas 10 maksudnya jangan ikut-ikut geng dan tawuran gitu. Jadi kami evaluasi tiap minggunya. Kami lihat tumbuh perkembangannya kayak gimana. Dulu kami sulit, kami nampak di luar gitu, kadang-kadang kami panggil. Sekarang kami ada jatah ke kelas, memang itu jam kami, jadi kami nyaman. Disitulah kita melihat perkembangannya dan evaluasinya, dan sejauh mana perasaannya setelah kami melakukan layanan konseling itu. Berarti sebagai mata pelajaran tambahan. Iya, kami dapat 1 les. Ya mudah-mudahan nanti bisa 2 les, soalnya 1 les kurang sih, 1 kali 45 menit. Kadang-kadang kan kami masih menyampaikan materi dan sebagainya, guru lainnya datang, kami bisa ganti.